Bala pas corona muncul di Wuhan, Wuhan langsung bikin rumah sakit corona. Masuk Korea, Korea langsung bikin rumah sakit corona. Masuk Indonesia. Masuk Indonesia bikin lagu dangdut. Itu mau nanya dampak si COVID-19 itu ke kehidupan kalian itu apa gitu, dan keadaan seperti ini gitu boy. Dimulai sok. Gimana Mul? Dampak COVID. Ya Anda sebagai si yang bertemu banyak orang gitu di Indomaret. Bagi diri Aing sendiri. pakai masker dulu, ada si sarmu. Aing dikucilkan dong di rumah. Pas ada apa namanya? Yang Indomaret itu. Udah, kenapa bro? Ya kan itu bukan toko saya, tapi dampaknya tuh saya juga terkena di rumah tetangga itu saya dikucilkan guys. Kalau dikucilkannya kayak gimana misalnya? Ya harus lapor ke RT. Harus pindah rumah atau gimana gitu anjing. Dikucilkan lah, padahal kan itu bukan toko saya anjing. Diusir Parah gitu. memang anjing. Bocahnya diusir gitu. Salah satu dampaknya mungkin Dikucilkan, padahal sebenarnya bukan mana juga Tapi ya. sebelum dia terkena, sebelum tokonya tutup, saya pernah ke toko saya. Anjing kodet. Makanya nih, saya tuh ke sana mau nuker uang, Mang, nuker uang lah, ayah sok kalem. Keadaan toko tutup, nah tutup toko, biasa dari polisi, dan suratnya polisi di stop. Saya udah pulang ke toko lagi, besoknya, Yan, isuk cek naon. Kalau rumah sakitnya bisa naon-naon, sok atuh siap, si supervisor, yang ngikutin, ternyata emang aman. Pas sorenya, tutup lah, ada berita Indomaret teh positif virus, anjing aing langsung bingung dong anjing. Goblok gitu. Aing menang. Mungkin itu salah satu pengalaman dari Dian ya. Iya. Bos, mana dampaknya apa bos ke kehidupan mana gitu selama ada, khususnya ketika mana isolasi diri dan otomatis lah kegiatan segala dibatasi gitu sekarang. Jadi buat saya sendiri planning dari awal yang udah direncanakan ini khususnya untuk perkuliahan sih. Jadi harusnya tuh saya lulus tahun 2015 Oh, bisa anjing. harusnya saya lulus 2019. Nah, itu harusnya. Tapi karena saya ngaret kuliahnya, jadi saya harus planning ulang. Si cinta kampus. Yang rencananya harus lulus tahun 2020. Masa? Nah, setelah itu sampai mana tadi? 2020. 2020 Harus lulus. karena mau mengejar target si cinta udah ngebet nikah. Cahat. Si planning tuh jadi berantakan. Aduh. Saya nggak bisa lulus tahun 2020, bre. Menyedihkan sekali. Terus akhir-akhir ini ya, selama pandemi ini udah 2 bulan terakhir ini, nggak tahu kenapa tiap malam saya pilek terus. Mana hubungan? Oh, mungkin ada gejalanya? Emang gejala pilek itu termasuk COVID itu? Bukan Dimas Arenda atas kipas bos. Kipas kali yo. Pilek gitu. Biasa irung-irung. Irung kampung. Terusan pilek terus tiap malam. Anjir, kade. Nih, kumaha li menurut maneh dampak kehidupan maneh naon gitu gara-gara sih? Dampak kehidupan orang mah gawe loba libur. Ngeunah Enak dong. Pulang dong anjing. Kalau gawe itu libur. Tapi sih ya mah gawe lo libur, gajinya libur. Gaji libur anjing. Anjing lagi libur. Dari mah Eta itu, anjing. dampak naon? WFH digaji tapi THR kecair. Libur anjing. Jadi ya dari Cicilan anggar. Eta ini cicilan angger. iya jadi Gaji ngurangan. Ya tahun khusus. jadi ya intinya mas ketika kita lulus sekolah itu beban itu nambah gitu. Bukan beban pelajaran tapi beban hidup dan cicilan gitu. Kahayang loba. Duit itu. Terus sih mana gak mau lagi dampak kan secara gitu mana Keluar. hampir setiap minggu lah keluar dari Indonesia, khususnya Bandung. Jadi mana kemana? Ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ke Papua. Gimana waktu kan kebenaran juga kemarin keadaan pas
COVID pertama masuk ke Indonesia, mana lagi di luar. Itu gimana tadi? Coba ceritain. Ya, jadi karena saya kan kerja keluar pulau terus ya, keluar Bandung terus. Ya jadi di bandara itu ramai ramai orang liburan. Saya nggak ngerti ini di apa di lockdown ini orang-orang malah pada liburan gitu, bukannya pada diam di rumah. Orang-orang takut, ini mah pada liburan ya. Saya juga sebenarnya kalau bukan tugas kantor gitu nggak pengen sih keluar daerah. Kebetulan waktu kemarin di luar daerah itu saya kan ke salah satu badan usaha negara juga. Iya. Waktu saya kunjungan di sana sekitar 2 minggu di Kupang gitu. Waktu saya pulang ke Bandung 2 hari kemudian saya ditelepon sama kantor yang di Kupang itu. Kepang rambut, kupang rambut. Kalau Kupang itu rambut, kalau cupang itu di sini nih. Ini kupang bahasa Inggrisnya Cilawas. Iya. Ya, jadi udah pulang dari sana tiba-tiba saya ditelepon kan sama orang sana. Dia nanya kondisi saya. Kondisi gimana Kang, katanya. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Emang kenapa Pak? Ini gara-gara Kang datang ke sini. Orang-orang kantor saya jadi pada sakit. Wah, kok saya anjing. Jadi kesannya teh Anda tuh sebagai pembawa virus gitu. Iya, Padahal Anda teh sehat gitu. Saya nggak kenapa-napa. Meren. Bagaimana ini? Sebelumnya kan saya transit dulu di Bali gitu kan, ke Bali, udah ke Bali ke Waingapu baru ke Kupang. Nggak ada tuh yang sakit karena saya. Tiba-tiba ini sakit karena saya, kan jadi pertanyaan juga saya. Langsung ya tapi alhamdulillah sehat lah ke badan. Alhamdulillah sehat, dan mereka itu cuman sakit kepanasan matahari sih sebenarnya. Ya mungkin juga kalau menurut ketika waktu pertama kali si COVID itu masuk ke Indonesia kan media bukan mendeskripsikan media, cuman beritanya itu nge-blow up-nya tuh edan banget gitu, data yang ditampilin tuh 100 sampai yang setiap hari tertanda itu. Mungkin ada juga mungkin segelintir orang yang jatuhnya kayak jadi parno gitu, jadi dia kayak cocok logi, misalnya dia sakit gini, wah dia langsung mikirnya anjir kayaknya gue COVID nih. Nah itu yang mungkin disebut dengan gejala psikomatik. Emang secara medis pun ada si psikomatik itu ya. Jadi ya balik lagi, emang harus kita tuh jaga waspada aja, jangan jaga image di depan adik kelas. Jadi ya jaga waspada aja lah, jangan sampai kita itu takut, karena 70% penyakit itu ditimbulkan dalam pikiran, bos. Kalau menurut gua sih, kan ini kan kita berbicara berdasarkan opini. Ya, bener kan? Kekuatan terkuat dalam diri kita itu adalah kekuatan pikiran kita juga sih. Bener nggak sih, bro? Betul sekali. Gitu sih, Saat orang alam bawah sadarnya terpikir di situ terus, ya dia bakal kejadian seperti itu. Sedangkan yang di mobile itu tentang sakit. Ya kalau kita nontonin terus dan kita langsung serap berita itu secara mentah-mentah, ya jatuhnya jadi kayak gitu, mempengaruhi alam bawah sadar diri kita itu. Inget tuh bala pas corona muncul di Wuhan langsung bikin rumah sakit corona. Masuk Korea langsung bikin rumah sakit corona. Masuk Indonesia bikin lagu dangdut. Asli. Corona, virus dari Cina, imunitas rondo mana. Apa mana ya? Ya emang Tanggapannya bagaimana itu? Kok Indonesia bikin lagu sih? Kenapa nggak bikin anak ini? Ya mungkin itu salah satu pengobatan juga. Jadi terapis juga itu lagu, jadi supaya pikiran kita itu happy. Jadi Tapi dihujat ya? Apa? Lagunya dihujat ya? tapi Dihujat itu mungkin yang ngehujatnya pada kena corona. Nah, tiba heula gitu lagunya. iya sih. Jadi ya bukan kita mendeskripsikan corona itu tidak berbahaya, cuman berbahaya ada, cuman balik lagi kita harus cuman mesti waspada, jangan sampai takut. Benar tak? Iya. Ya itu aja sih yang ingin kita tekanin untuk menghadapi. Karena 95% tubuh kita ini digerakkan dari otak, dan 5%-nya lagi dari lingkungan. Saat 5% itu mempengaruhi otak kita bakal merespon itu terus dan bakal menyalurkannya ke tubuh gitu. Intinya kekuatan pikiran itu bisa jadi sesuatu yang paling kuat dalam diri kita, dan juga bisa jadi sesuatu yang paling lemah dalam diri kita. Betul. Kayak gitu, kalau ketika kita mencerna sesuatu itu tidak
atau mengambil informasi itu tidak kita serap secara masak-masak dulu gitu, langsung corona berbahaya, emang berbahaya, cuman respon yang kita harus timbulkan itu respon yang harus kita timbulkan itu ya harus santai lah, waspada aja, tetap ikutin anjuran-anjuran kesehatan kayak pakai masker dan sarung tangan lah. Penting kah pakai masker? Kalau menurut buat jaga-jaga. buat Kalau jaga-jaga untuk aja sih. kewaspadaan ya harus Pakai. Waspada Pakai aja, aja. waspada aja. Lagi Intinya barang kan, rumah. walaupun ya banyak teori yang mengatakan bahwa masker itu tidak efektif, Tapi kan yang nggak pakai masker itu introvert. Ya kan? anjir. Bener kan? Dua tahun di kampus. Kan iya. Oh, amalan dia, nggak tahu dia. Anda tidak update, Anda tidak update. Saya introvert tidak pakai masker. Ya, terus kedua mesti kebal dari corona gitu lagi. Enggak. Nah terus ketika kan kita isolasi mandiri gitu ya selama ya mungkin bukan isolasi mandiri sih jatuhnya, jadi kita membatasi ruang gerak kita. Jatuhnya kayak dulu nggak bisa sebebas kayak gimana, toh banyak tempat nongkrong yang ditutup, jadi kan otomatis kita banyak waktu di rumah nih. Nah kegiatan kalian itu selama di rumah tuh ngapain aja? Punya skill baru nggak, misalnya kayak angkat galon pakai cingir gitu, pakai kelingking, atau misalnya ngupil pakai jempol? Bagaimana? Kalau saya sih kan saya masih kerja ya. Saya kerja di retail Indomaret kan ya, nggak bisa libur. Kalau libur ya 1 hari biasa. Saya memulai YouTube lah. YouTube ya kayak motovlog gitulah. Tapi kan PSBB, kenapa Anda melambai? Tapi kan gua sendiri ya, jadi motor nggak boncengan, paling boncengan cuma copot kan ya. mungkin mau sekalian ini promosi channel Oh enggak YouTube-nya. usah, udah banyak kok. Oh anjing, sombong, gua doain semua ansap.